Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD dan Bapak Ahmad Sugianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktek bimbingan dan konseling individual. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 1910123120014 dari Rek B, angkatan 2019, program studi bimbingan dan konseling. Nah, jadi di sini saya dari kelompok 4 akan melakukan proses konseling melalui teknik chaining, dan yang akan menjadi konselingnya adalah salah satu siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin jurusan ilmu-ilmu keagamaan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ya, silahkan masuk. Langsung duduk aja ya, Nak. Nah, baiklah, silahkan memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya, silahkan dijaga jaraknya dulu karena untuk menghindari terjadinya virus corona. Baik, Bu. Sebelumnya, terima kasih sudah datang ke ruangan bimbingan dan konseling ini. Dipersilakan untuk kamu memperkenalkan diri dan tujuan kamu ke sini untuk apa? Kenalkan, nama saya Rodatul Jannah. Tujuan saya ke sini ingin menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Saya harap Ibu dapat membantu saya. Oh ya, insya Allah akan Ibu bantu. Tadi kan baru nama kan, kelasnya kelas mana? Oh ya, kelas 12 keagamaan. Oh, yang wali kelasnya Bapak Yasmin itu ya? Iya, oh, benar iya. sekali. Jadi itu tujuannya, insya Allah Ibu akan membantu, semoga bisa menyelesaikan. Jadi sebelum melakukan proses konseling, Ibu ada surat pernyataan bahwa kamu bersedia untuk mengikuti proses konseling. Silahkan ditandatangani. Sebelum itu, silahkan memakai hand sanitizer-nya untuk mencegah terjadinya virus corona. Ya, silahkan ditandatangani ya. Iya, Bu. Di sini ya, Bu? Iya. Ini, Bu, sudah. Baiklah, terima kasih ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tata tertib yang harus kamu penuhi ketika melakukan proses konseling akan Ibu bacakan. Yang pertama adalah harus menghargai satu sama lain. Jadi antara Ibu dan kamu harus menghargai satu sama lain ya. Iya, Terus yang kedua adalah konseli dilarang memotong pembicaraan. Nah, jadi ketika Ibu berbicara sebagai konselor, kamu dilarang untuk memotong kecuali Ibu sudah selesai. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu sedang menceritakan permasalahan, Ibu tidak boleh memotong pembicaraan kamu. Selanjutnya adalah konseli mendengarkan dengan penuh. Nah, jadi kamu mendengarkan dengan jelas. Selanjutnya yang terakhir adalah konseli diharap berperan aktif di dalam proses konseling ini. Jadi itu ada 4 tata tertibnya. Bagaimana, apakah ada tambahan atau ada yang ingin dibicarakan lagi saat ini? Tidak ada, Bu. Berarti kamu menyetujuinya ya? Ya, saya menyetujuinya. Nah, baiklah, kalau kamu sudah menyetujuinya, berarti kamu sudah sepakat untuk melakukan proses konseling. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sebelum kamu membicarakan apa permasalahan kamu, baiklah, pertama-tama kita tarik nafas dulu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, jadi dipersilakan untuk Rodatul Jannah untuk menceritakan permasalahan yang sedang kamu rasakan. Jadi begini, Bu. Kan sekarang saya kelas 12. Sedangkan saya saat ini masih belum bisa mengambil keputusan secara mandiri. Apakah ada solusinya? Bisakah Rodatul Jannah memberikan contoh ke Ibu bagaimana keputusan yang belum bisa Rodatul Jannah ambil secara mandiri? Jadi contohnya seperti kan saya waktu lulus SMP melanjutkan ke MAN 3 Banjarmasin. Saya melanjutkan ke MAN 3 Banjarmasin itu bukan atas kemauan saya sendiri, melainkan atas suruhan orang tua saya. Jadi saat memilih jurusan saya bingung dan saya meminta pendapat orang tua saya jurusan apa yang harus saya ambil. Oh, seperti itu permasalahannya. Iya. Ibu hargai dan Ibu acungkan jempol
kamu berani menuju ruangan sini untuk membicarakan sebuah permasalahan kamu untuk mencari solusinya. Jadi ibu ada satu teknik untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Semoga ini bisa membantu, yaitu teknik chaining. Sedikit gambaran tentang teknik chaining ini. Nah, jadi teknik chaining ini adalah respon terakhir yang dihasilkan bisa diikuti dengan adanya penguatan, baik penguatan positif ataupun penguatan negatif. Nah, jadi di sini ibu akan memberikan penguatan positif untuk bisa memberi semangat ataupun memberi motivasi, bisa berupa nasihat ataupun yang lainnya kepada Raudatul Jannah untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami atau sedang dirasakan. Nah, jadi ibu ambil teknik ini untuk bisa memandirikan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa masa depannya bisa lebih cerah. Kan Atul sudah menuju remaja akhir kan ya, sudah umur di remaja akhir, sudah kelas 12, sebentar lagi kuliah. Jadi permasalahan ini harus segera selesaikan ya bagus. Apakah ada lagi permasalahan selain itu? Jadi ibu bisa melakukan teknik chaining ini untuk menyelesaikannya. Baik, tidak ada Bu. Baiklah, berarti kita menggunakan teknik chaining ini ya. Di sini mandiri itu sangat penting untuk kita, terutama untuk Raudatul Jannah yang sedang mengalami permasalahan. Nah, jadi mandiri ini adalah karakter atau sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain. Nah, apalagi dalam menyelesaikan tugas-tugas, bisa juga dalam mengambil keputusan. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu konsep diri kita seperti apa. Nah, jadi konsep diri yang positif itu mendukung adanya perasaan yang kompeten pada individu untuk menentukan langkah yang diambil. Nah, terus bagaimana individu tersebut memandang dan menilai keseluruhan dirinya atau menentukan sejauh mana pribadi individualnya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu konsep diri kita seperti apa, lalu kita bisa mengambil keputusan yang lebih positif. Nah, sebenarnya sih tidak masalah ya untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan itu melalui pendapat orang tua. Kalau kamunya merasa nyaman aja gitu, tidak masalah, kecuali kamu mengalami tertekan. Nah, itu baru kamu mengalami permasalahan yang lumayan berat menurut ibu. Tapi di sini bagus juga kamu sudah melakukan proses konseling kepada ibu. Jadi menurut ibu ya, kamu harus belajar dari sekarang mandiri itu seperti apa. Jadi kamu harus memulai dari hal kecil dulu. Seperti yang sudah ibu katakan tadi, mandiri itu sangat penting. Dan kamu harus tahu konsep diri kamu itu seperti apa. Kan kamu sudah mengalami sudah tahu apa jati diri kamu. Nah, sebenarnya sih tidak masalah ya kalau minta pendapat orang tua selagi kamu tidak tertekan menjalani apa yang kamu jalani sekarang. Alangkah baiknya menurut ibu kamu harus bisa belajar lebih mandiri lagi, terutama untuk mengambil keputusan, karena kamu yang menjalani hidup ini. Misalkan mengambil keputusan, ambillah keputusan yang baik dan bijak, terutama untuk masa depan kamu. Bukan berarti kamu itu mandiri berarti kamu harus seenaknya, nggak seperti itu ya. Jadi mulailah dari hal kecil dulu seperti mandiri. Keputusan salah satu contohnya adalah minat dan bakat atau karir kamu nanti seperti apa. Misalkan ini contoh kecil aja ya, minat kamu. Nah, jadi kan di Mantiga ini ada macam-macam ekskul tuh. Nah, kamu harus mengambil keputusan sendiri dong, tidak tergantung orang tua, karena orang tua kan hanya melihat saja dan kamu yang menjalaninya. Nah, jadi seperti itu menurut ibu. Nah, semoga dengan teknik ini bisa merubah kamu lebih baik lagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu, dia cukup jelas. Misalkan ada lagi nanti bisa hubungi ibu kembali. Nanti setelah ini ada angket atau berupa pernyataan kamu kepuasan konseling. Jadi nanti ada diisi setelah ini ya. Bisa saja diisinya di kelas, nanti diserahkan ke ibu, tidak apa-apa. Semoga
apa yang disampaikan ibu ini bisa bermanfaat untuk kamu. Tetap jaga kesehatan karena virus ini semakin menjadi-jadi. Oke? Iya Bu. Semoga bisa menentukannya secara mandiri ya. Iya. Terima kasih sudah berkunjung. Iya, saya terima kasih juga Bu karena Ibu sudah memberikan solusi untuk masalah saya. Ya, sama-sama. Silahkan masuk, kalau ada kelas silahkan. Iya Bu. Itulah tadi video proses konseling melalui teknik Chaining. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran mohon disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.